Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah kita melanjutkan silsilah ahlu sunnah menetapkan makna zahir, bukan tafwid dan bukan ta'wil, ya, berkaitan dengan akidah, nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bagian yang kedua ini kita akan menukil beberapa penjelasan dari Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa para salaf dan ulama ahlu sunnah wal jamaah memahami dalil-dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna zahir dari dalil tersebut. Ini pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ya, oleh karena itu mereka menetapkan semua sifat Allah yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah. Misalnya Allah ya mendengar, Allah melihat, Allah beristiwa di atas arsy, ya Allah turun ke langit dunia, Allah punya wajah. Itu semuanya ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah karena Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya dan juga ditetapkan oleh Rasulnya. Ya, maka ahlu sunnah mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah. Ya, namun penetapan ini tanpa tasbih. Nah, ini yang kurang difahami oleh banyak orang. Ya, pada waktu ahlu sunnah wal jamaah menetapkan semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu tanpa tasbih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, contohnya pada waktu Allah ya dikatakan beristiwa di atas arsy, ya bukan berarti Allah bertempat, ya Allah butuh kepada tempat, Allah seperti makhluk, bukan. Ya, tanpa tasbih, tanpa kaifiyah, ya, dan tanpa takyif, ya, membayangkan bentuk sifat Allah. Jadi tanpa membayangkan bagaimana istiwanya, bagaimana di langitnya, ya, tidak butuh kepada makhluk. Ya, jadi ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ya sifat Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan makna zahir, ya, dari dalil tentang sifat Allah tersebut. Nah, di antara para ulama yang menegaskan hal ini adalah Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab beliau ya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, ya, atau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Nah, berikut ini kita kutip sebagian penjelasan beliau rahimallahu taala dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashab Al-Hadis. Nah, dalam kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis halaman 16 dan 17, ya, beliau mengatakan wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat allati nazala bi dzikrihal Qur'an wa waradat bihal akhbarus sihah minas sama wal basar wal ain wal wajh wal ilm, ya, terus ya, wadhahik wa ghairiha min ghairi tasbih li syai'in min dzalika bi sifatil marbubin al makhluqin bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala wa qalahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin alaih. Ya, begitu juga yang mereka ahli hadis katakan pada semua sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, dan disebutkan oleh kabar-kabar atau hadis yang sahih berupa sifat mendengar, melihat, mata, wajah, ilmu, kekuatan, ya, qudrah, ya, kekuasaan, wal izzah, keperkasaan, wal adhamah, keagungan, iradah, keinginan, wal masyiah, kehendak, ya, wal qaul, dan ucapan, wal kalam, firman, ya, ridho, kemurkaan, hidup, ya, sadar, senang, ya, farah, wadhahik, dan tertawa, dan sifat-sifat yang lain, ya, min ghairi tasbih. Jadi ahlu sunnah ahli hadis menetapkan semua sifat ini min ghairi tasbih, ya, tanpa menyerupakan li syai'in min dzalika, sedikit pun dari sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluk, ya. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala, mereka berhenti pada apa yang difirmankan oleh Allah, wa qalahu rasuluhu, dan apa yang disabdakan oleh Nabi, min ghairi ziyadah alaih, tanpa melebihkannya, ya, wala idhafah ilaih, ya, tanpa menambah, wala takyif, tanpa takyif, wala tasbih, tanpa tasbih, wala tahrif, tanpa tahrif, berubah makna. Ya, takyif artinya membayangkan sifat Allah, tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, wala tahrif, tidak pula dengan merubah makna, tahrif, wala tabdil, dan tidak mengganti maknanya, ya, dan merubah maknanya, wala izalatun lilafdil khabari amma ta'rifuhul arab, ya, tanpa menghilangkan lafadz khobar yang difahami oleh orang Arab, ya, sesuai dengan bahasa orang Arab. Wa tadahu alaih
bita'wilin munkar. Ya, kemudian ya meletakkan padanya takwil yang mungkar, ya tidak dilakukan oleh ahlul hadis. Ya, menghilangkan lafaz dari apa yang dipahami oleh orang Arab kemudian diganti dengan takwil yang mungkar. Nah, kemudian ini yang menjadi poin kita, wa yujrunahu 'ala dhahir. Dan ahli hadis menjalankan khabar hadis tersebut sesuai dengan dohirnya, ya, ala dohir, wa yakiluna ilmahu ilallah ta'ala, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi di sini sangat jelas bahwa Imam ya As-Sabuni ya menetapkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau ya tegaskan ya bahwa ahlul hadis mereka menjalankan hadis sesuai dengan dohirnya dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana wajah Allah, ya, mata Allah. Nah, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 23 ya beliau menegaskan, wa ulama'ul ummati wa a'yanul a'immati minas salaf rahimahumullah. Ya, para ulama umat ini dan juga para imam besar dari kalangan salaf, ya semoga Allah merahmati mereka, lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arsyih. Mereka tidak berselisih bahwa Allah di atas arsy-Nya. Wa arsyuhu fawqa samawatihi, dan arsy-Nya itu di atas langitnya. Yuthbituna lahu min dalika ma athbatahu Allah ta'ala wa yu'minuna bihi. Ya, mereka menetapkan ya apa yang Allah tetapkan dari sifat. Ya, mereka menetapkan dari sifat tersebut apa yang Allah tetapkan. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Ya, membenarkan kabar. Wa yusaddiquna rabba jalla jalaluhu fi khabarihi. Ya, membenarkan kabar dari Allah, dan wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala. Ya, dan menyebutkan sebagaimana yang Allah sebutkan min istiwa'ihi, dari ya istiwanya Allah di atas arsy. Kemudian kata Imam As-Sabuni, wa yumirrunahu ala dhahirihi wa yakiluna ilmahu ilallah. Beliau tegaskan kembali, ya, dan kemudian mereka ahlul hadis menjalankan dalil tersebut ala dhahirihi, sesuai dengan dhahirnya, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan amanna bihi kullu min indi rabbina. Kita beriman kepadanya, ya semuanya datang dari Rabb kita, ya. Jadi ini adalah madhab Imam As-Sabuni, dan beliau sandarkan ya kepada para salaf, ya para imam, ya bahwa mereka ya menjalankan dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dhahir, ya, wa yumirrunahu ala dhahirihi. Ya, kemudian juga beliau mengatakan, ya, qala Abu Utsman, maksudnya Imam As-Sabuni, wal farqu baina ahli sunnah wa baina ahli bid'ah. Ya, perbedaan antara ahli sunnah dan juga ahli bid'ah, annahum idza sami'u khabarun, mereka ahli bid'ah kalau mendengar ya khabar atau dalil tentang fi sifatir Rabb, tentang sifat Rabb, radduhu aslan, mereka langsung menolaknya, walam yakbaluhu, dan tidak ya menerimanya. Kemudian summa ta'awwaluhu bi ta'wilin yaqsiduna bihi raf'al khabar min aslihi. Kemudian mereka mentakwilnya dengan tujuan untuk menolak khabar secara asalnya, dari awalnya. Ya, ini beda ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah begitu mendengar dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi, langsung menerima tentang sifat Allah SWT dan beriman kepadanya, tapi tanpa tasbih dan tanpa takyif, ya. Kemudian tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit, ya, dunia, dan juga datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, beliau Imam As-Sabuni mengatakan, wa yuthbitu ashabul hadis nuzul Rabbi Subhanahu wa taala kulla lailah ila sama ad-dunya. Para ahli hadis menetapkan turunnya Rabb Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia, min ghairi tasbih, ya, tanpa tamsil, ya, tanpa tasbih, ya, binuzulil makhluqin, ya, tanpa tasbih, ya, menyerupakan dengan turunnya makhluk, ya, tanpa tamsil dan tanpa takyif, ya, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membayangkan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Bal yusbituna ma athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yantahuna fihi ilaihi, ya, dan mereka berhenti padanya, ya, tidak menambah, ya,
tidak menjelaskan panjang lebar, tidak. Berhenti bahwa hadis itu mengatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Itulah yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian mereka mengatakan, mereka meyakini sebagaimana dikutip oleh Imam As-Sabuni, wa yumirrunal khabaras sahih al-warida bi dzikrihi ala dhahirihi wa yakiluna ilmahu ila Allah taala. Ya, ini ditegaskan kembali oleh beliau. Ya, dan mereka ahlu hadis menjalankan dalil yang sahih yang menyebutkan tentang hal ini, tentang sifat ini ala dhahirihi, sesuai dengan dhahirnya, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga mereka menetapkan apa yang Allah turunkan, azza ismuhu fi kitab, di dalam Al-Qur'annya, dari sifat datang yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanduruna illa an ya'tiyahumullah fi dulal. Ya, jadi sifat datang pada hari kiamat juga ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sangat jelas apa yang kita baca dari penjelasan Al-Imam As-Sabuni. Ya, maka kita simpulkan yang pertama, Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salafnya memahami dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna zahir, tidak yang lain. Kemudian bahwa memahami dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna zahir adalah metode para salaf dan ahli hadis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sabuni, dan beliau ulang-ulang penjelasan ini, bahwa para salaf ahlul hadis mereka memahami sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil dengan makna zahirnya. Kemudian Imam As-Sabuni sama sekali tidak menyebutkan dan mengarahkan untuk menggunakan metode tafwid atau juga ta'wil untuk memahami sifat Allah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.